Aku tak menyangka benar-benar menemukan Ruteki tersembunyi. Aku berteriak girang. Aku memang jenius. Makan malam sudah penuh. Harus segera berlatih Ruteki ini untuk menguasai jurus pamungkas. Tiba-tiba, seseorang memanggilku dari belakang. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kadet 200. Lianbo meminta tanding latih denganku. Kami baru pertama kali bertemu. Aku tak punya alasan dan tak mau buang waktu. Tanpa ragu, aku berbalik pergi. Tapi dia menempel seperti lintah. Terus mengikutiku dan terus mengoceh. Akhirnya dia bilang, kalau aku menang, dia akan memberiku info. Tes tingkat ketiga dan hadiah. Aku pun ikut dengannya ke lapangan kosong. Aku tak paham kenapa dia rela bertukar informasi hanya untuk hal bodoh seperti ini. Dia berkata untuk menguji apakah aku layak. Aku tak paham maksudnya. Dia ingin pamer jurus pedang, kebanggaan klannya. Kuberi isyarat agar dia maju. Lianbo langsung menyerang dengan cepat. Kupalingkan kepalaku sedikit saja, dan semua serangannya berhasil kuhindari dengan mudah. Terlambat. Kubalas dengan satu sabetan tangan. Dia tak berkutik sama sekali. Muntah darah dan muntah. Badanku sampai gemetar. Kekuatanku tak terkontrol. Apa dia mati? Lianbo juga tak menyangka kalah telak. Melihatku melawan Tian Yuanli, dia pikir bisa bertarung puluhan jurus. Dia yakin aku menyembunyikan kekuatanku. Dan memujiku memang pantas jadi putra ketua. Sesuai janji, dia harus memberi info. Tapi kutanya dulu, kenapa dia menantangku? Menang kalah tak ada untungnya baginya. Lianbo bergumam, aku memang susah percaya orang. Seperti yang tadi ku bilang, aku hanya ingin memastikan kelayakanmu. Ujian tahap ketiga kemungkinan berkelompok lagi. Tapi setahuku, Kepala Akademi Iblis pernah bilang sendiri, tak akan ada lagi ujian kelompok. Lianbo menjelaskan, ujian ini sangat fokus pada kekuatan individu. Tahap ketiga untuk menyaring prajurit elit. Minimal menguasai ilmu tingkat 1 dan punya tenaga dalam 30 tahun. Agar bisa lulus. Di antara taruna yang lulus tingkat 2, hanya 20% yang kekuatannya di atas level elit. Dengan bantuan pil iblis, sebagian besar kadet akan dapat energi 30 tahun. Tinggal satu masalah yang tersisa, yaitu ilmu tingkat 1. Di lantai 2 perpus cuma ada tingkat 2. Aku mengerti, ujian ini tentang mendapatkan dan menguasai buku pedoman tingkat 1. Tapi kalau begitu, ujiannya terlalu gampang. Jadi, kalau kata ayah Lianbo benar, ilmu tingkat 1 itu pasti untuk prajurit elit kita, yaitu pedang 7 iblis. Saya mendengar dari penjaga Zhang, formasi pedang 7 iblis ini selain ilmu tingkat 1 juga punya keistimewaan. Bisa dibentuk oleh 12, 36, atau 108 orang. Makin banyak formasi orangnya, kemampuan tempurnya makin kuat. Ayah Lianbo dulu berlatih dalam kelompok 12 orang. Meski cuma formasi dasar, sangat sulit dipahami kalau bukan elit. Makanya Lianbo ingin tahu kekuatanku lewat tanding. Dia ingin berpihak padaku di ujian ini. Saya mendengar tes tingkat ketiga, semuanya dilakukan mandiri oleh kadet. Tapi formasi didasarkan pada nilai. Dan evaluasi ujian tahap 2, ketua tim berhak milih anggotanya. Ketimbang kadet biasa, tes tingkat 3 ini lebih cenderung dibuat untuk 6 klan utama dan tuan muda. Aku mengerti, tes tingkat ketiga ini bagian dari perang posisi calon ketua. Jika gagal membangun tim tepat waktu, dan gagal belajar formasinya, mereka akan tereliminasi otomatis. Lianbo bertanya, apa aku ingat dia janji kasih hadiah? Hadiahnya adalah dirinya sendiri. Dalam hatiku, hadiah ini tidak ada gunanya. Menurutnya, aku pasti jadi ketua tim. Apalagi kekuatannya stabil, jauh lebih baik dari kadet amatiran. Levelnya memang di bawah ketua tim. Dan omongannya tak salah. Tapi perasaanku tak enak. Sepertinya harus pakai cara itu. Apakah tidak ada tuan muda yang lain? Kenapa memilihku? Dia menggaruk kepala dengan canggung berkata, dia sudah menawarkan hal yang sama kepada tuan muda dari klan lain, tapi ditolak. Kuotanya sudah penuh. Lagi pula, kita berdua pengguna pedang. Mendengarnya, aku sudah buat keputusan. Lianbo memohon, terimalah aku. Aku tersenyum menatapnya. Ia bersukacita dan segera bersujud. Tapi ucapanku memotongnya. Aku tolak. Dia ragu, bertanya apa yang baru saja ku bilang. Dengan wajah dingin, kulangi, aku tolak. Barusan aku menyuruh Nano menganalisis wajah Lianbo. Saat jawab kenapa tak pilih yang lain. Probabilitas bohongnya 45%. Lalu saat memohon agar diterima, probabilitas bohongnya naik jadi 62%. Angka itu membuatku curiga. Tapi yang meyakinkanku adalah kalimat terakhirnya. Lagi pula, kami berdua adalah pengguna pedang. Itu gaya klan milik Tian Liu Chan. Mengaku pakai pedang, tapi malah mengucilkan klan pedang. Lucu sekali orang ini. Saat ini Lianbo melapor pada Tian Liu Chan. Tahu bahwa aku menolak.
Dia tertawa terbahak-bahak, jadi dia ambil infonya lalu kabur. Menarik sekali anak itu. Rencana awal Lian Bo adalah masuk ke timku, lalu bolos di hari ujian, supaya aku gugur karena kekurangan orang. Tian Liu Chan merasa sayang kalau aku gugur. Begitu saja, kalau bukan demi posisi calon ketua, aku pasti akan merekrut dia lagi. Lian Bo minta diberi kesempatan sekali lagi. Dia masih punya rencana lain, tapi Tian Liu Chan menolaknya. Menyuruhnya cari tim sendiri, atau malah menyuruhnya jadi ketua tim saja. Lian Bo kaget dan pucat. Tian Liu Chan menyuruhnya untuk tidak bersedih. Dia masih harus mengusir beberapa orang lagi. Aku tak butuh bawahan tak berguna, jadi enyahlah. Tapi Tian Liu Chan bingung. Kenapa bocah ini kalah dalam satu jurus? Kekuatanku beberapa hari lalu jelas belum sekuat itu, meski sangat sulit dipahami. Entah itu hoki atau kemampuan, akan ketahuan nanti. Sementara itu, Nano sudah selesai menganalisis ratusan buku tingkat 2 dan 3 dari perpus. Ku tahu Nano bisa buat avatar virtual. Dengan jurus yang ditentukan, ku coba pasang ilmu pedang Wu ke visualisasi Chun Wujing. Pria ini memang menyebalkan. Dia teriak, "Maju kau, makhluk rendahan!" Telingaku sampai muak mendengarnya. Aku tenang menunggu Chun Wujing menyerang. Sangat lemah. Aku membalas cepat dengan satu sabetan. Nano bilang tulang leher avatar itu patah. Wah, ini di luar dugaanku. Berkat tubuhku yang terbentuk dan energi batinku yang meningkat dengan sekarang cepat. Chun Wujing virtual bukan lagi tandinganku, tapi bukan ini rencanaku. Bahkan jika avatar ini kuberi buff 2,5 kali hasilnya takkan jauh kalau beda. Begitu, membuat 10 avatar Chun Wujing sekaligus. Atur semuanya dengan ilmu tingkat 2 yang beda. Rasanya 10 orang terlalu banyak. Baru saja aku mau suruh Nano kurangi jumlahnya. Semua Chun Wujing meneriakkan kalimat itu lagi. Terus mengejekku, ku bilang tak usah dikurangi. Mereka semua harus mati. 10 Chun Wujing menyerangku bersamaan. Aku menangkis serangan pertama dengan mudah, lalu melompat menghindari serangan lainnya. Tapi kepalaku membentur sesuatu dengan keras, jatuh dengan memalukan ke lantai. Nano mematikan augmented reality sementara. Gara-gara mode R ini, aku lupa ruangan ini sangat sempit. Aku melihat area yang kutabrak tadi dipenuhi retakan parah. Ku panggil instruktur untuk memeriksa. Hatiku ciut merasa bersalah. Instruktur memegang dahi, bertanya, "Kau apakan atapnya?" Dia sudah memperingatkanku sebelumnya, jadi aku dilarang pakai ruang latihan ini lagi. Dia menyuruhku untuk mengikutinya. Kami meninggalkan ruang latihan pribadi, pergi ke sebuah tempat yang besarnya setara dengan satu gedung utama. Menyuruhku berlatih di sini mulai sekarang. Awalnya ini cuma dibuka untuk level elit yang telah lulus ujian tingkat 4. Meski aku belum lulus ujian, tapi untuk bisa merusak dinding kuat di ruang latihan, minimal butuh tenaga dalam tingkat master. Jadi agar aku tak menghancurkan fasilitas dengan lagi, izin kepala akademi, tempat ini dibuka lebih awal untukku. Instruktur bilang tempat ini sangat kuat, jadi segila apapun aku berlatih, takkan bisa menghancurkannya. Berlatihlah dengan tenang di sini. Ruang sebesar ini harusnya pas untuk mode R. Kunyatakan mulai. Nano bertanya, "Apa lanjut lawan 10 avatar Chun Wujing?" Tanyaku. Bisa menjadikan guru Ye sebagai avatar untuk pertandingan latihan? Nano bilang bisa, dengan dibuat berdasarkan gerakan pedang kupu-kupu milik beliau. Itu pasti jauh lebih berguna daripada melawan Chun Wujing. Bahkan 10 Chun Wujing pun takkan memberiku tekanan sebesar itu. Guru Ye Meng tertawa keras dan bertanya, "Bocah, apa sekarang kau berani kurang ajar pada gurumu?" Kataku pada Nano untuk menonaktifkan suara guru juga. Guru adalah petarung top 10 di sekte ini. Kekuatanku tak mungkin menang darinya. Kalau begitu aku serang duluan. Mengincar kelemahannya, dia hanya menebas 2 kali. Dan semua seranganku dimentahkan. Lalu tangannya menampar rahangku. Ini murni perbedaan kekuatan mutlak. Aku terpental tanpa bisa melawan sama sekali. Inikah kekuatan sejati dari jajaran top 10 sekte iblis surgawi? Nano bertanya, "Mau ganti avatar dan pengaturan kekuatannya?" "Tidak. Aku mau ulang dari awal. Ayo kita coba lagi dengan jurus pamungkas baruku." Guru menerjangku sambil tertawa liar. Aku memusatkan fokus menangkap tiap gerakannya. Berkat jurus pamungkas ini, aku baru layak beradu jurus dengannya. Aku mengerahkan potensiku sepenuhnya. Lewat celah serangannya, aku nyaris menyentuhnya. Ini serangan terakhir. Hanya sedikit lagi ujung jariku menusuk dahinya. Tapi aku malah terpental lagi. Tubuhku menghantam dinding dengan keras. Sial, aku tidak terima. Bahkan pakai jurus terkuat pun, aku bukan lawan guru. Meski itu hanya avatar, tapi aku menyadari sesuatu. Avatar guru juga terkena luka pedang.
Ternyata serangan terakhirku mengenai dahinya. Meski lukanya sangat dangkal, melihat jurusku bisa menembus pertahanan avatar guru. Tapi jarak kekuatan dasar kami memang tak bisa bohong. Sisa waktu 4 tahun sampai tahap akhir Akademi Iblis. Aku harus melampaui guru dalam 4 tahun ini. 3 hari kemudian, semua taruna yang lulus berkumpul di lapangan utama. Padahal kemarin aku menghabiskan seharian cuma bisa seri melawan 10 avatar Chun Wujing. Li Huoming mulai menjelaskan isi tes tingkat ketiga untuk semua setelah membagikan naga iblis. Ujian tahap 3 adalah kelompok formasi pedang. Tak omongan Lianbo itu 100% benar. Li Huoming menjelaskan, syarat dasar membentuk formasi 12 orang adalah memiliki kekuatan tingkat elit. Ini adalah ilmu formasi dasar pedang iblis kebanggaan sekte kita. Buku pedoman pedang 7 iblis. Setelah kalian menelan pil naga iblis hari ini, teruslah berlatih pedang 7 iblis hingga mencapai kekuatan tingkat elit. Sampai sini, syaratnya terdengar mudah, tapi ujian tahap ketiga akan diadakan 28 hari dari sekarang. Formasi kalian pedang dan mengalahkan instruktur bela diri di depan kalian ini. Asal tahu saja, semua instruktur adalah master tingkat bahkan puncak. Kekuatan beberapa dari mereka ada di puncak dari yang terpuncak. Semuanya persis seperti kata Lianbo. Selanjutnya adalah pemilihan ketua tim. Li Huoming melanjutkan penjelasannya. Kali ini tes dilepas ke taruna. Kalian harus cari anggota sendiri dan berlatih formasi. Setelah menjelaskan cara memilih ketua, dia membagikan buku pedang 7 iblis dan pil naga. Lalu dibubarkan. Bukankah ketua tim dipilih berdasarkan nilai? Caranya, dalam 7 hari siapa yang bisa merebut nameta kuning? Dari 17 instruktur dialah ketua timnya. Seluruh lapangan menjadi gempar. Total ada 207 orang untuk 17 tim. Setidaknya 3 orang pasti akan tereliminasi. Li Huoming menyuruh kami jangan pesimis. Para instruktur yang memakai nameta kuning takkan memakai jurus andalan mereka, melainkan menggunakan pedang 7 iblis. Aku mengerti. Mematahkan pedang 7 iblis dalam waktu singkat berarti sudah sangat memahami jurusnya. Berlatih dan mematahkan pedang 7 iblis dalam 7 hari. Waktunya terlalu mepet. Li Huoming melihat semua orang kebingungan dan sengaja memprovokasi. Ada yang mau menantang sekarang juga. Seluruh lapangan mendadak hening. Li Huoming agak kecewa. Di saat begini, memamerkan nyali dan kekuatan akan sangat menarik. Tentu saja, kalau kalah malah memalukan. Dia baru saja akan memutuskan barisan. Sebuah tangan terangkat. Mantan ketua tim 1, calon ketua dari klan Iblis Hitam, Chun Woo-heon. Mantan tim 8, Chun Yoon, tunggu. Serta mantan tim K18, Bai Ji, yang mengalahkan calon ketua dari orang iblis maju mencalonkan diri sebagai ada ketua. 2 orang tak terduga yang maju menantang. Sangat menarik. Berdiri di sebelah Bai Ji saja, aku bisa merasakan tekadnya yang kuat. Li Huoming antusias melihat ada 3 penantang. Dia bertanya instruktur mana yang mau maju melawan. Untuk para penantang, 3 instruktur dari tim mereka sebelumnya langsung maju. Li Huoming menghela napas pasrah. Padahal dia sudah jangan bawa perasaan pribadi pada kadet. Lalu tiba-tiba kepala instruktur juga melangkah maju. Melihatnya, instruktur linting dari tim 8 yang membimbingku dulu langsung mundur dengan sadar diri. Mulai sekarang aku cuma bisa mengandalkan kemampuanku sendiri. Siapapun lawannya, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Para instruktur pasti sengaja menargetkan penantang selain dari mantan muridnya, supaya gelar ketua tim tak gampang direbut. Kita mulai dari mantan ketua tim 1, kadet 1. Instruktur tim 12, Lu Xun, langsung maju menerima tantangannya. Kepala instruktur kesal anak incarannya bahkan diambil oleh orang lain. Lu Xun tahu, kalau kepala instruktur yang maju, dia tidak akan menahan diri. Lu Xun juga merasa Chun Woo adalah kandidat calon ketua yang pantas. Jadi dia tak mau Woo-yeon dipermalukan di sini. Sebagai balas dendam, kepala kadet 18 yang dulunya dibimbing Lu Xun, sementara instruktur tim 1 memang sedari awal ingin melawanku. Untunglah posisiku aman. Area tengah lapangan dikosongkan untuk arena duel. Setelah saling memberi hormat, duel pun dimulai. Kusuruh Nano jangan lewatkan satu momen pun. Pindai semuanya. Chun Woo-yeon menggunakan ilmu telapak tangan lembut, salah satu 3 ilmu top sementara kita. Karena hanya bisa membalas dengan 7 pedang iblis. Mataku dengan tajam menyadari bahwa jurus pedangnya sangat familiar. Hanya dari kekuatan di telapak tangannya, kemahiran Chun Woo-yeon sudah mencapai tingkat sempurna. Pemahamannya akan jurus sudah jauh melampaui level kadet biasa. Kekuatannya saja sudah setara dengan level master. Instruktur sadar dia tak bisa meremehkannya. Namun, Chun Woo-yeon tak menyangka bisa menangkis jurus pamungkasnya hanya dengan ilmu pedang tingkat elit. Aku menyadari formasi pedang yang dipakai instruktur sama persis dengan jurus penghancur pedang di batu safir. Bedanya, pedang 7 iblis cuma ada 12 gerakan, sedangkan jurus penghancur punya 24 gerakan. Kalau begitu,
yang meninggalkan tebasan di batu. Jangan-jangan sang iblis pedang, tenaga dalam Chun Woo-yeon dan instruktur sama-sama tingkat puncak. Tapi Woo-yeon sedikit kalah. Berkat pengalaman tempurnya yang luar biasa, instruktur mampu menangkis telapak tangannya. Sadar kalau tak diselesaikan sekarang juga, situasinya akan berbalik merugikan. Tak ada jalan lain. Melihat Woo-yeon mengubah kudanya, instruktur paham Woo-yeon akan memakai jurus pamungkasnya. Kalau begitu, dia juga akan mengerahkan kekuatan penuh. Chun Woo-yeon menerjang duluan. Energi batinnya terkonsentrasi di tangan kanannya. Instruktur langsung bersiap menangkis ke kanan. Namun, Woo-yeon tidak memukul dengan kanan, melainkan beralih ke telapak tangan kiri, dan sukses mengenai titik buta instruktur, merusak ritmenya sepenuhnya. Ini trik yang sama seperti sebelumnya. Serangan tak terduga dari arah berlawanan sangat sulit ditebak. Instruktur membalas dengan tegas, dan berhasil menahan tangan kiri Woo-yeon. Tapi tangan kanan Woo-yeon sudah mengumpulkan ki. Dalam sekejap menusuk instruktur, dan berhasil menjatuhkannya, seluruh lapangan kembali gempar. Tak disangka Chun Woo-yeon benar-benar menang. Tangan kanan petir, tangan kiri dia menggunakan dua jurus pamungkas berbeda secara bersamaan. Dia ternyata sudah menguasai ilmu dari Master Top nomor 2 di sekte ini. Bahkan Lee Huoming diam-diam memujinya jenius. Instruktur merobek nametak kuning di dadanya, lalu mengumumkan Chun Woo-yeon resmi berhak jadi ketua tim di tahap 3. Pikirku, kata, merebut nametak ini lumayan mengganjal. Apakah itu berarti satu orang boleh merebut lebih dari satu nametak? Tapi biarkan saja dulu soal nametak itu. Performaku sekarang yang menentukan nasibku. Aku harus membuktikannya di depan semua orang. Instruktur menatapku remeh. Menghadapi dia, aku tak terlihat tegang sama sekali. Bahkan penuh semangat juang. Semua orang mengira bocah ini takkan lolos tingkat pertama, lalu langsung tereliminasi. Tapi kejutan darimu cuma sampai di sini saja, bocah. Aku akan menghajarmu habis-habisan di depan semua orang. Instruktur memberi isyarat agar aku maju duluan. Aku baru saja mencapai tingkat puncak dibanding master sejati. Tenaga dalamku masih belum sepadan. Menyuruhku serang duluan berarti meremehkanku. Aku langsung gunakan 100% kekuatanku. Bahkan meski instruktur pakai 70% ki pelindung, dia masih terpukul mundur olehku. Dia langsung sadar, meski tenaga dalam anak di depannya ini kalah, kekuatan fisiknya terlalu ngeri. Kali ini dia benar-benar dibuat malu. Tapi beda kekuatan dasar tak bisa bohong. Tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Instruktur membalas dengan jurus keempat dan keenam pedang 7 iblis. Sekarang, meski tanpa bantuan nano sekalipun, aku bisa lihat jurus pedangnya tak sempurna. Bila dibandingkan dengan jurus penghancur di batu safir, ini cuma jurus abal-abal. Aku langsung menerjang masuk ke arah serangannya. Instruktur membatin, bocah dungu malah mengantar nyawa. Cukup 2 tebasan untuk mengakhirinya. Detik berikutnya, aku memukul mundur jurus pedangnya. Semua penonton melongo tak percaya. Lee Huoming juga kaget setengah mati. Aku mematahkan jurus pedang 7 iblis. Hanya pakai gerakan dasar pedang kupu-kupu. Instruktur murka sejadi-jadinya. Sudah kepalang tanggung. Bahkan kalau dia sampai kena luka dalam, dia akan menggunakan 100% kekuatannya. Lee Huoming terkejut karena orang gila itu bermaksud menghabisiku. Aku merasakan pusaran energi itu mendeteksi energi asing masuk ke tubuh, menyebabkan kerusakan organ, memulai penyembuhan organ otomatis dengan cepat. Mulai pemulihan. Instruktur tampak kebingungan. Bocah ini harusnya menderita luka dalam mematikan. Kenapa dia tidak tumbang? Memanfaatkan celah saat dia lengah, aku menyerang telak. Dia mencoba menahan pukulan pakai ki pelindungnya. Tapi tenaga fisikku sudah di batas paling ekstrim. Perisai itu sama sekali tidak berguna. Instruktur memuntahkan darah segar. Sisanya hanya bisa menatap ternganga ngeri. Akhirnya dia sadar kengerian sosok di depannya. Kau monster sialan. Instruktur ambruk tak sadarkan diri. Aku pun kembali fokus. Tian Liu Chan akhirnya percaya. Lian Bo tidak omong kosong. Ini agak bahaya. Pedang 7 iblis yang mematikan bisa dipatahkan. Sangat luar biasa. Bisa dibilang jenius ilmu bela diri. Lee Huoming mulai menyesal merelakanku pada si pemabuk. Anak ini benar-benar melakukannya. Setelah kalah 2 kali berturut-turut, kubu instruktur mulai cemas diremehkan kadet. Kepala instruktur sadar, kalau kadet punya bakat dan tenaga, wajar bisa mengalahkan instruktur. Muncul bibit unggul luar biasa begini, tapi mereka malah tak senang. Karena sibuk mementingkan harga diri. Tapi dia sadar tak berhak menyalahkan mereka. Dirinya sendiri malah buta, tak menyadari bakat anak itu dan salah pilih. Nambah satu lagi penyesalan. Berikutnya adalah duel kepala instruktur versus kadet 18. Instruktur lain sama sekali tak bisa membayangkan bagaimana nasib para kadet melihat Bai Ji berani maju menantang. Mungkin dia juga sama dengan kadet 7, sengaja menyembunyikan kekuatannya. Setelah basa-basi singkat, duel resmi dimulai. Aura kepala instruktur sungguh luar biasa mengerikan. Hanya dengan merasakannya, tubuh Bai Ji kesemutan. Tapi pantang baginya untuk menyerah. Melihat kepala instruktur pakai tendangan jatuh dari langit, sepertinya aku bakal dapat avatar baru untuk tanding latih. Kepala instruktur sedikit memutar badannya dan menghindari semuanya.
Tapi kaki belakang Bai Ji malah terbuka lebar tanpa kepala pertahanan. Instruktur mengincar kaki belakang Bai Ji secepat melihat situasi buruk. Bai Ji nekat memanfaatkan serangan lawan untuk menciptakan jarak menjauh darinya. Kontrol tubuh Bai Ji ini membuat kepala instruktur lumayan kagum. Dia memusatkan energi dalamnya untuk kembali serang. Pukulannya sukses mendarat telak. Kadet penonton dibuat terbelalak. Detik berikutnya, darah menyembur. Harapan Bai Ji berhasil ditembus aura pedang. Dia terpelanting jatuh dengan mengenaskan. Dia tidak berpikir kepala instruktur dalam waktu sesingkat itu bisa menembakkan aura pedang. Inikah kekuatan di atas level puncak? Kepala instruktur melihat Bai Ji pakai ilmu tapi kakinya sudah cacat. Lalu, apa rencanamu sekarang? Bai Ji menahan rasa sakit yang luar biasa dan berdiri. Tekad baja itu sedikit membuat kepala instruktur kaget. Bai Ji sadar selisih kekuatan mereka terlalu jauh. Harus diselesaikan dalam satu tebasan. Begitu memusatkan tenaga, darahnya memuncrat. Tapi dia tetap menerjang ke arah kepala instruktur. Melancarkan tendangan yang lebih mematikan dari sebelumnya. Sudah luka begini malah makin nekat. Kepala instruktur tersenyum kecil. Bai Ji dengan mengubah posturnya menghindari serangan itu. Hah? Serangan yang tadi Bai ternyata Ji melancarkan tendangan lain yang jauh lebih kuat. Di celah gerakannya terdengar suara dengungan halus. Kepala instruktur tampak antusias. Ini baru mencapai level puncak ya. Sayangnya tendangan Bai Ji meleset dari udara kosong. Sangat kejam. Kepala instruktur menatapnya tajam. Memujinya cukup bagus. Tapi sayang sekali, Bai Ji tidak berdaya menahan serangan itu. Dia kalah total. Kadet lain baru sadar. Kadet 1 dan 7 memang monster. Karena bisa menang, instruktur tak kenal ampun. Aura pedangnya nyaris menembus dada Bai Ji. Bai Ji jelas salah pilih lawan. Andai lawannya bukan master tingkat puncak, mungkin masih ada harapan. Kepala instruktur memberinya petunjuk. Bai Ji memberi hormat, berterima kasih, lalu terhuyung mundur. Tiba-tiba aku menyadari keanehan. Wajah Bai Ji pucat pasi. Lehernya juga. Kusuruh Nano memindai dan memperbesarnya. Biar setelah pengumuman ujian tahap 3 selesai, aku bisa langsung. Li Huoming membagikan perlengkapan ujian. 1 pedang kayu dan pil naga iblis per orang. Dia mengingatkan lagi, raih papan nama kuning dalam 7 hari untuk menjadi pemimpin. Kemudian jalur tersebut dibubarkan. Baru saja mau menelan pil naga, sekelompok orang mengepungku. Apa mau mereka? Su Feng maju menantang. Ada urusan apa kalian dengan tuanku? 4 anggota tim 8 dari ujian tahap 2 langsung melindungiku. Su Feng ini juga bisa. Tadi malam di asrama, Su Feng mencoba merekrut mereka. Tapi mereka merasa ikut denganku terlalu bahaya. Mereka tanya apa Su Feng tak takut 6 klan utama. Tentu saja dia takut. Tapi daripada selamanya jadi klan Gurem yang hidup merunduk bak anjing, dia lebih milih bertaruh mengikutiku. Siapa tahu orang kecil seperti mereka punya harapan. Ketiganya memastikan lagi. Apa dia benar-benar percaya padaku? Jawaban Su Feng sangat mantap. Mereka bertiga akhirnya ikut bertaruh. Maki, Xiong Tian, dan Hu Daming bersumpah setia padaku sepenuhnya. Kusuruh Su Feng mundur. Orang di depanku adalah kadet 857, Gao Wangi. Dia memujiku dan langsung to the point. Aku ingin masuk tim MU. Aku sempat kaget. Aku cuma butuh 7 orang lagi. Berarti 9 orang dari mereka harus pulang. Gao Wangi mengaku dari klan elit, klan tinju iblis. Dia sudah tingkat master, takkan jadi beban tim. Yang lain juga tak mau kalah, pamer kekuatan. Ada 5 orang dari klan elit di sini. Apa 11 sisanya harus memperebutkan 2 posisi sisa? Meski banyak yang mau bergabung, ada yang harus kuperjelas. Aku mencari anggota tidak hanya untuk melewati level 3. Yang saya cari adalah kawan yang siap berdarah-darah menerjang maut bersamaku di sekte ini ke depannya. Sesuai dugaan, ketakutan membuat mereka tidak berani mencampuri urusan calon ketua. Kutegaskan, masuk ke timku, tak peduli dari klan elit atau klan Gurem. Karena di ujung jalan yang kutempuh nanti, status dan nama besar takkan ada artinya. Aku pasti akan meruntuhkan 6 klan utama. Mereka menatapku seolah aku gila. Ini sama saja menantang perang 6 klan utama. Jadilah rekanku, berdiri di sisiku, menjadi pilar baru sekte iblis surgawi. Itulah tim yang kuinginkan. Mendengarnya, resikonya terlalu nyawa. Hampir semuanya langsung putar balik. Su Feng panik. Mati aku, harusnya ngomongnya nanti saja setelah mereka gabung. Tapi ternyata ada 3 orang yang bertahan. Kadet Gao Wangi dari klan tinju iblis, Zhao Ming dari klan gerbang emas, dan Wu Zhong dari klan pedang. Gao Wangi sudah bertemu kandidat calon ketua lain. Tapi yang nekat sepertiku baru pertama kali dia lihat. Jalan yang kupilih terlalu ekstrim. Bisa membawa semuanya ke jurang kematian.
Awalnya dia mau mundur. Masuk akal, dia dari klan elit, punya privilese untuk memihak kandidat yang peluang menangnya besar. Tapi sebagai petarung, dia pasti bermimpi menguasai dunia. Mendengar ambisiku, darah panasnya sukses terpancing. Saya, Gao Wangi, bersumpah setia kepada Tuan Muda, siap menjadi pedang pertamamu. Dia tidak tahu, keputusan ini akan menjadikannya salah satu 6 pedang sang Dewa Iblis di masa depan. 2 orang lainnya ikut berlutut bersumpah. Siap setia pada muda-muda. Dukungan di saat krisis jauh lebih berharga daripada pujian di saat jaya. Kubalas hormat mereka atas kepercayaannya. Su Feng langsung ngegas ke Gao Wangi. Kalau dia bawahan nomor 1. Kuperintahkan semuanya. Setelah minum pil naga hari ini, hafal mantra pedang 7 iblis. Besok pagi mulai latihan denganku. Biar kuajari langsung jurus dan formasinya. Mereka kegirangan, tak salah pilih tuan. Aku akan membimbing mereka langsung. Di saat yang lain sibuk sikut-sikutan. Bagiku ini tak sulit. Hajar saja terus sampai mereka bisa seperti caraku berlatih. Sekarang, minum pil kalian di ruang latihan pribadi. Kami berkumpul jam 9 malam. Gao Wangi menahanku. Dia mengingatkan, sebaiknya aku selalu bergerak bersama tim. Bagaimanapun, nameta kuning sudah di tanganku. Kalau dipikir-pikir, kepala akademi bilang ambil papa nama kuning dalam 7 hari untuk menjadi pemimpin. Tapi tak bilang harus rebut dari instruktur. Dibanding kadet 1 dari klan iblis hitam, faksiku lebih lemah. Bisa jadi incaran. Berterima kasih atas saran bagusnya. Dia lalu minta pakai ruang latihan di sebelahku. Ku bilang aku tak pakai ruang biasa. Entah kenapa, aku disuruh pakai ruangan khusus di sana. Itu area khusus. Level puncak. Dia pun bertekad cepat capai level puncak, biar bisa latihan bareng tuannya. Setelah menyerap pil naga, tenaga dalamku melampaui 60 tahun. Mantap di tingkat puncak. Ditambah ilmu golok dan pedangku. Pasti makin mematikan. Ini semua berkat Nano menekan resistensi obat dan memaksimalkan penyerapan. Nano, benar, sama-sama. Aku membatin. Apa ai masa depan tak tahu cara merendah? Nano, putar ulang video duel Baiji tadi. Berhenti di sini. Kusuruh Nano memperbesar bagian Baiji. Wajahnya sangat pucat. Pembuluh darah matanya pecah dan memerah. Ditambah bintik merah di sekujur lehernya. Benar, dia diracuni. Sementara itu, ada kadet lain menantang instruktur. Instruktur sadar lawan di depannya setara. Sama-sama di tingkat puncak, takkan mempan cuma pakai pedang 7 iblis. Bahkan dia bisa baca kelemahan. Pedang 7 iblis secepat jenius yang tak kalah ngeri. Dari 2 sebelumnya, kandidat calon ketua klan iblis golok tidak perlu melanjutkan. Instruktur langsung merobek nameta kuningnya. Tian Liu Chan sudah dapat 1. Sekarang, siapa target berikutnya?